Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Home. Setelah sekian lama kita nggak pernah nge-review rumah lagi, kali ini saya bakal nunjukin kalian salah satu perumahan atau salah satu unit rumah di perumahan yang super duper menarik untuk di wilayah Makassar. Apalagi kalau bukan FKS yang lokasinya ada di Thalassa City. Dan kali ini yang ada depan kita adalah dua jenis show unit atau rumah contoh yang bakal saya tunjukin ke kalian seperti apa unitnya kalau kalian nanti bakal beli rumah untuk hunian atau sekedar investasi di FKS Land Thalassa City ini. Nah, di depan kita ada dua jenis rumah contoh yang nantinya akan menjadi unit yang dibangun untuk kalian yang menginginkan rumahnya. Tapi sebelum kita mengulas tentang rumahnya atau nunjukin segala sesuatu hal tentang rumah ini, buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, serta video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial. Kalian siapa tahu di antara keluarga atau kerabat atau sahabat gitu yang butuh rumah untuk sekedar investasi atau untuk dihuni, akan jadi informasi yang menarik buat mereka. Apalagi perumahan ini, perumahan dengan dengan kualitas bangunan yang pastinya premium, dengan kualitas hunian juga yang pastinya premium, dengan akses yang super duper premium juga. Nah, depan kita ada dua jenis rumah. Yang satu adalah yang Utopia tipe 49. Nah, di sini jelas spesifikasinya ada di depan ya. Tipe 49 ada luas bangunannya tuh 49 meter persegi. Luas tanahnya 42 meter persegi. Kok bisa lebih besar luas bangunannya? Karena memang rumah ini tuh dibangun 2 lantai gitu kan. Jadi secara volume rumahnya jadi lebih gede. Nah, untuk 2 kamar tidur, lalu kemudian ada 2 kamar mandi dan ada 1 carport pastinya tuh tempat parkiran mobil. Nah, motor juga bisa. Nah, yang di sebelah kiri itu ada Utopia tipe 51. Nah, ini luas bangunannya 51 meter persegi, luas tanahnya di 48 meter persegi, 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, plus 1 carport atau parkiran mobil. Nah, hal yang utama atau hal yang paling pertama yang bakal saya sampaikan ke kalian adalah dari sisi fasia, rumah ini kelihatan modern memang. Dengan carport yang dibuat minimalis. Kalau kita lihat lebarnya nggak begitu lebar ya, tapi sangat cukup untuk sebagai hunian keluarga. Dan menurut saya hal yang paling menarik dari perumahan ini nantinya adalah karena kualitas huniannya yang tentu membuat kita nyaman pada saat kita berada di rumah ini. Nah, kalau kita lihat ya, untuk rumah ini kurang lebih untuk yang tipe 49 itu, tipe 49 ini kalau kita lihat dari spesifikasi dia lebar tanahnya 4 meter ya. Tapi panjangnya lumayan panjang, Bos. Untuk panjangnya 11.000 meter. Wah, luar biasa ya. Panjangnya ya. 11.000 meter. Salah. 11 meter, 11.000 meter udah terlalu lebar ya. Jadi ukuran tanahnya itu sekitar 4 kali 11 ya. Tapi menurut saya udah cukup luas untuk sekedar rumah yang dijadikan sebagai tempat hunian yang nyaman. Nah, kalau kita lihat material carportnya di bagian depannya ini dipasang blok ya, blok bata kayak gini yang tentu ini adalah material yang sangat keras. Memang sebenarnya sangat cocok ya, karena biasanya kalau mundur kan mobil menghantam sisi ini. Jadi kalau dipasang material yang keras kayak gitu tuh nggak ada masalah. Nah, terus bagian dalamnya ada material tembok pastinya yang dibuat dengan jalur air kayak gitu, jadi lebih kelihatan kering nantinya. Dan di bagian tengahnya dipasangin beberapa pasir warna putih yang kelihatan unik dan menarik nih. Nah, pada saat kita berada di carport, kita ketemu dengan fasia rumah. Nanti kalau misalkan mau dipasang kanopi, tinggal pasangin aja lah. Menurut saya itu nggak jadi PR yang luar biasa. Nah, di bagian sebelah kirinya itu dibuat jadi taman gitu, dan ini tamannya kelihatan asri banget. Dan kalau misalkan mau pasang nomor rumah, nanti bisa dipasang kayak nomor rumah yang ada di situ ya. Nah, di sini bisa dipasangin buat lampu atau hiasan apapun ya, terserah lah. Lalu kemudian di sini ada keran air ya. Kalau misalkan kita pengen cuci mobil atau misalkan mau sekedar untuk menyiram bebungaan di taman yang ada di depan, itu bisa juga. Termasuk di bagian sebelah sini ada bunganya juga, Bos, yang dibuat kecil kayak gitu. Ini bisa diganti jadi teras kalau misalkan kalian beli rumahnya nanti dan kalian mau di situ dijadiin tempat duduk
untuk terasnya. Nah, untuk pintunya nih kalau kita lihat ya, pintunya materialnya kokoh ya material pintunya. Wadidaw. Biasanya tuh materialnya yang biasa ya, tapi ini dibuat dengan material yang kokoh. Surprisingly mewah pastinya. Dan ini handle pintunya terbuat dari besi yang cukup kokoh juga pada saat kita genggam. Dan ini untuk kusen-kusennya ini dia materialnya yang anti rayap ya, bukan dibuat dari kayu. Jadi lebih tahan dan lebih presisi dan kelihatan lebih rapih juga. Dan kalau kita lihat dari depan, ini ada 2 jendela utama di bagian depan, ada sebelah sana, lalu kemudian ada yang ada di samping pintu, ada 3 malah, ada sebelah kiri lagi, dan ini yang lebih lebar gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ke dalam. Untuk bagian luar dia pakai keramik yang 60-60 ya, cukup mewah juga. Kalau yang ada di dalam ya kurang lebih sama ya, 60-60 juga kayak gitu. Dan pada saat kita ada di dalam nih, yang mesti saya nunjukin ke kalian sekeliling adalah nih, ini nggak kelihatan begitu nggak kelihatan begitu panjang ya kalau kita lihat dari depan sini. Nah, untuk di ruang tamu ini ada pastinya ada ruang tamu lah ya, maksudnya untuk pada saat kita awal masuk di pintunya. Dan kalau kita lihat nih, bagian depan kelihatan sangat terang karena akses pencahayaan masuk ke rumahnya ini sangat maksimal ya, karena jendelanya kacanya itu akses cahaya masuk sangat banyak. Lalu kemudian di atas ini bisa dipasangin AC kayak gitu, lalu kemudian ada lampu-lampunya, keren. Ambience lighting juga ada di atas, lalu kemudian di sini ada furniture lainnya. Nah, ini kalau kita lihat nggak begitu luas ya, kurang lebih sekitar 3 meter ya antara ini lalu kemudian ke sini. Dan untuk dari lantainya tuh lantai tangganya lebarnya kurang lebih 1 meter, dan tingginya lumayan tinggi sih menurut saya. Itu udah sangat cukup lah untuk dijadikan sebagai hunian, apalagi kalau misalkan buat kalian cuma ingin investasi saban hari ke Makassar gitu, butuh tempat tinggal ya, ini tentu akan sangat menarik buat kalian miliki. Nah, kayak gitu. Untuk harga rumahnya ada yang tipe standar, itu harganya mulai dari 706 juta, dan yang sudut itu harganya mulai di angka 894 juta. Nanti tergantung kalian maunya yang mana, dan kalau kalian butuh unit perumahan ini bisa hubungi kontak kita di deskripsi ya. Nah, nih menarik banget ya dipasang kayak gini. Lalu kemudian di bagian sini ada wastafel ini dekat dengan ruang tamu itu, jadi ya mungil tapi kualitasnya juga eksklusif. Nah, di bagian sini itu ada akses untuk ruang kecil yang ini bisa kelihatan bolong sampai ke atas ya, kayak gitu. Lalu kemudian di bagian luar sana lumayan ya, ini bisa jadi tempat jumuran. Nah, di sini buat tempat yang di bagian dalam buat tempat, anggapnya misalkan ada yang mau ngerokok gitu kan, bisa ngerokok di dalam rumah. Nggak mau ngerokok dalam rumah, maksudnya bisa ngerokoknya di luar gitu. Dan ini ada jendelanya lagi, ini tentu membantu akses cahaya masuk ke rumah. Lalu kemudian ada lampu di atas itu. Dan sekarang kita balik lagi. Nah, kalau di set kayak gini sih menurut saya ini cukup mewah untuk rumah yang semungil ini, dan tentu kualitasnya harusnya cukup nyaman pula. Nah, sekarang kita coba ke bagian samping sini. Di sini ada kamar mandi ya, bisa buat tidur. Bisa buat tidur, bisa buat mandi gitu kan, bisa buat buang air kecil atau apa gitu bisa di sini. Dan ini materialnya dibuat dengan material warna putih yang terang-terang kayak gitu, dan ada lampunya tuh. Ini lampunya pastinya enak kali dilihat ya bosku. Nah, sekarang kita coba akses ke atas. Nah, ini paling enak nih, kita duduk di sini. Duduk di sini lalu kemudian nonton TV. Waduh, sebelum berangkat kantor tuh kan. Ada kopi di situ. Nonton berita, lalu kemudian ada hiasan-hiasan dan yang lain-lainnya. Di sini pasangan kita buatkan makanan atau minuman kayak itu, jadi super duper fleksibel. Nah, sekarang kita coba lihat di lantai 2. Nih, lantainya terbuat dari material yang bermotif kayu kayak gitu. Lantai apa sih, saya parkit atau apa kurang lebih. Buat kalian yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Tapi memang kelihatan jadi lebih luxury kalau misalkan dipasangin kayak gitu. Ada
pegangan juga untuk naik ke lantai 2-nya, dan ini materialnya cukup kokoh. Gue goyang-goyang ini cukup kokoh. Lalu kemudian, coba dah lihat. Ini terang sekali di bagian atasnya. Nah, kita coba ngintip lagi ke sisi lantai 2. Nah, di lantai 2, karena tadi di awal kita nunjukin kamar mandi ada 2, satu ada di bawah, satunya lagi ada di atas ini nih. Coba kita hidupin lampu ya. Dan ini untuk kamar mandi yang dibuat di area tempat tidur atau area kamar tidur. Tapi kalau kita lihat nih cuma satu ya kamar tidurnya. Kok di depan tadi nulisnya 2 ya? Ini satu kamar tidur by the way. Atau nanti coba kita lihat lagi dah, kita ngidupin aja semua lampunya. Nah nih kayak gini bos, dalamnya tuh semewah ini. Lalu kemudian ada kamar tidur yang ukurannya kurang lebih 3 kali 4 atau 3 kali 3,5 lah, atau 3 kali 3 lah nyampe sini. Tapi kalau misalkan ini kan masih ada kurang lebih 1 meter, kurang lebih 3 kali 4 lah ya, dengan material dinding tembok kayak gini. Karena dalam sini adalah kamar mandi. Lalu kemudian dipasangin kaca-kaca kayak gini tuh, kelihatan megah. Lalu kemudian akses cahaya masuk ke dalam kamar ya cukup terang ya, karena di sini ada jendela kaca yang di bagian depannya langsung ada cermin kayak gitu. Jadi tentu akan merefleksi cahaya lebih maksimal masuk ke dalam tempat tidur. Dan ini tempat tidurnya kayak gini. Nah, ini cukup sederhana tapi menurut saya kelihatan mewah. Lantainya pakai keramik yang 60-60 juga. Kalau misalkan mau lebih mewah dipasangin ala-ala kayak di tangga tadi di parkit kayu kayak gitu, jadi lebih mewah lagi. Untuk naruh pakaian bisa ditaruh di sini tentu, ada banyak tempat buat naruh pakaian, dan tentu ini akan lebih membuat suasana kamar jadi kelihatan lebih rapi dan lebih luxury. Dan di bagian sini kamar mandinya, wastafel-nya, lalu kemudian ada kloset yang model kloset itu material toyo, dan ini ada tempat buat mandi. Nah ini kalau misalkan mau dipasang kaca lagi sih sebenarnya bisa, cuman akan sempit di situ nantinya. Ini udah super pas lah ini ya, dan di atas ada pencahayaan lagi yang lebih terang. Nah di dalam sini itu bisa sebenarnya buat jadi kamar tidur juga. Makanya hal itu yang menjadikan informasi yang awal di depan itu 2 kamar tidur, satu yang ada di sini, satu yang ada di sini buat anak-anak. Tapi ini bisa disetting jadi tempat kerja nih. Kalau misalkan kalian nggak cuman beli untuk investasi, saban hari datang ke Makassar gitu kan, butuh tempat tidur, ini udah sangat cukup. Bisa dijadiin sebagai tempat kerja, atau bisa dijadikan kamar kalau misalkan rumah ini kalian beli atau rumah segini kalian beli untuk dijadikan hunian. Itu sangat oke juga. Nah di sini ada akses cahaya lagi yang terang masuk ke dalam rumahnya, dan ini tentu membuat di dalam rumah tuh lebih hemat penggunaan energi dengan adanya jendela yang tinggal diatur aja itunya tirainya. Nah itu bos yang bisa kita update kali ini tentang rumah yang ada di sini. Dan ini semua materialnya pakai yang anti rayap semua ya, nih dengan cat warna hitam. Dan ini pembuatannya juga menurut saya sangat presisi dan sangat mewah pastinya. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini tentang perumahan yang ada di FKS Cluster Utopia ini. Buat kalian yang tertarik dengan rumahnya, tentu sekali lagi nggak usah malu-malu atau ragu-ragu untuk menghubungi kontak kita yang ada di deskripsi untuk menanyakan lebih detail lagi tentang rumah ini dan banyak hal lagi tentang rumah ini. Nah, itu update-nya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan kalau kita keluar nih, langsung ada akses jalan utama masuk ke perumahannya yang cukup lebar kayak gitu. Wah, kelihatan oke sih. Nah, itu bos update-nya. Mohon maaf kalau ada yang salah, dan kita ketemu pada ulasan properti menarik atau perumahan menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.